Halo sayangku semua, apa kabar? My name is Felicia Julia. Selamat siang, sehat-sehat kalian? Jumpa lagi di channel aku YouTube Felicia Julia. Dan seperti biasa, saya mengajak kalian memasak sederhana, resep sederhana, murah, sehat, bergizi, seksi, dan menggairahkan. Dan sekarang saya memasak tumis kangkung, juga tempe, digoreng telur puyuh, telur rebus, dan berbagai masakan biasa sederhana. Oke, bahan-bahannya sebagai berikut. Kangkung yang sudah dikupas, tempe yang masih mentah tempe, kemudian merica bubuk, kemudian daun bawang putih, bawang merah, bawang pre, terasi, mentimun, telur yang sudah direbus, telur rebus, telur puyuh, dan telur yang sudah direbus, telur gede, tomat, kemudian nanas, cabai rawit. Sekali lagi, tempe, kemudian merica bubuk, kemudian daun bawang, bawang merah, bawang putih, daun pre, merica, terasi, ketimun, telur puyuh, telur rebus yang sudah direbus, tomat, nanas, dan cabai rawit, dan kangkung. Siapkan wajan penggorengan. Minta tolong ya, ini dunia masalah, bukan untuk tanya pribadi. Karena ini masuk tersambung di YouTube aku, Felicia Julia. Kalau tak suka, tolong jangan nonton, oke? Yang pertama yang kamu persiapkan adalah kita masak tempe. Kita potong tempe. Kita bumbunya. Tempe dicuci bersih dulu. Tolong ini masuk di channel di YouTube bukan untuk bahas yang lain, personal, secara pribadi, tanya pribadi. Itu bukan urusan kamu. Tempe mentah dicuci dulu, guys. Kita potong sesuai selera. Kita panaskan minyak dulu. Kemudian kita potong dulu sesuai selera tempe. Ya. Kemudian kita lagi menunggu minyak yang sudah direbus, minyak baru. Kemudian kita timun daripada mengisi waktu ya, guys.
Kita lihat dulu minyaknya sudah dimasukkan. Terlalu lama kalau dilihatkan minyak. Tunggu minyaknya dulu sampai mendidih ya. Kemudian kita kupas bawang merah dulu sambil menunggu waktu bawang merah dan bawang putih yang masih terbungkus sama kulitnya. Ini satu siung kayak gini, guys. Banyakin bawang-bawangnya ya guys, bumbu alami guys. Bukan bumbu-bumbu yang sasetan itu ya guys. Karena aku selalu masak seperti itu guys. Bawang putih. Jadi satu saset bawang putih kalau kita kupas kulitnya dapat 6 siung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian 1 bawang merah. Karena kita berbagi 2 resep masakan, jadi bawang putihnya 1 siung. Dan ini kulitnya kita buang supaya dapur tetap bersih. Kemudian karena sudah mendidih minyaknya, mari kita masukkan tempe yang sudah dipotong sesuai selera. Tempe yang sudah dipotong sesuai selera. Masukkan ke wajan yang sudah mendidih dengan minyak. Dicuci terlebih dahulu sebelum dimasukkan. Tempe ya guys. Kita nyalakan kompor. Karena tadi kan sudah panas wajannya, jadi dimatikan dulu supaya tidak gosong. Jadi seperti ini. Oke. Kita goreng tempe sesuai selera potongnya.
bolak-balik supaya merata, jangan sampai gosong. Oke, kemudian kita matikan kompornya. Kemudian kita tiriskan. Karena aku masak sendiri, sambil pegangin pun tak ada yang membantu, jadi repot juga. Kita tiriskan. Kemudian kita taruh dulu mangkok kecil. Karena ini kan pakai minyak baru. Terus ini kan masih sisa banyak, sisa penggorengan dari tempe. Sedangkan aku kan hari ini memasak temanya 2 resep masakan. Jadi sisanya kita bagi 2 di sini. Oke, jadi tidak pemborosan minyak dalam sekali masak. Jangan bekas minyak, bekas pakai, tapi harus minyak baru. Oke. Jadi karena ini kita tiriskan, kita pakai seperti biasa ya guys. Kalau aku masak selalu pakai kertas berminyak. Untuk kolesterol yang sudah dimasak lewat dapur langsung lewat penggorengan, minyak itu menyebabkan kolesterol karena banyak minyak. Jadi kita tiriskan, kemudian kita taruh di kertas berminyak. Jadi kayak gini, supaya minyaknya hancur. Ya, kasih lihat nanti minyaknya, banyak banget. Ini penyebab kolesterol. Jadi apalagi kalau ada riwayat kolesterol dari keluargamu, harus yang bersih masakan. Oke. Jadi kita bagi dulu minyaknya. Menumis jangan terlalu banyak minyak. Karena aku nggak suka, karena penyebab kolesterol itu. Ini sisa minyak yang baru bekas masak tempe. Jadi masih bagus. Kita taruh di samping. Kemudian aku mau kasih tahu lo. Ini kertas berminyak yang sudah bawa penyakit. Jadi 2 kali ya guys. Ini gue kasih lihat tuh minyaknya. Ini karena sudah selesai. Kita taruh di tempat yang satu. Kertas berminyak baru. Ini bekas yang sudah bekas, kita taruh di sini. Supaya minyaknya itu lengkap di kertas berminyak. Oke. Jadi 2 kali kertas berminyak. Wih, ini sisanya gini. Nanti gue lihatkan di depan kamera. Bekas minyak itu jahat banget. Apalagi lu pakai bekas minyak pakai. Jangan, kolesterolnya bisa meningkat. Jadi diginikan supaya minyaknya tergontor di kertas berminyaknya. Kemudian setelah selesai kita taruh di piring yang bersih. Nah, coba gue lihatkan loh, sisa dari kertas berminyak penggorengan, 1 penggorengan loh, ini tempe goreng. Oke. Bentar. Nih, tuh, kertas berminyaknya, lihat. Ini minyak jahat ya. Udah lihat, minyak jahat banget.
Ini penyebab kematian loh. Lihat, ini pun juga banyak bolak-balik. Oke, ini juga. Nah, oke, padahal ini 2 kali kita buang. Dan ini kering, jadi bebas minyak. Oke, kemudian kita potong-potong bawang merah dan bawang putih. Kita bagi 2, bawang merah, bawang putih. Karena aku kan pakai bawang putih 1 siung itu isinya ada 6. Ada 6. Kemudian kita cuci dulu. Kita cuci. Jadi kita bagi 2, 1, 3 bawang putih. Ini kan bawang putih 1 cup gini isi 6. Jadi kita bagi 3. Ini bawang merah ada 1, kita potong separuh. Tapi kalau kamu ingin lebih banyak, suka-suka lu, sesuai selera. Ditumbuk dulu, baru dipotong. Kita pisahkan. Yang 1. Potong tipis-tipis ya. Tapi sesuai selera, kalau ingin tebal-tebal nama apa. Jadi 3 siung bawang putih, 3 siung bawang putih. Ini bawang merah kan 1 siung. Jadi kita potong separuh. Kita bagi 2 supaya adil. Yang penting masak banyakin bawang-bawang. Karena bawang merah, bawang putih, bawang pre, daun bawang, bawang bombay itu bagus untuk kesehatan. Jangan memakai bumbu instan pengat-pengat setan. Karena itu kan bisa tahan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sedangkan bawang itu langsung ditanam di tanah dari Tuhan, pemberian Tuhan, jadi alami. Kalau bumbu sasetan kan buatan manusia, karena dicampur-campur terus taruh plastik. Jadi sebegitu gini ya guys. Dikasih lihat, jadi separuh jadi 2. Jadi dibagi 2 ya. Dibagi 2. Oke, karena ini kan 1 bawang putih 1 emplek gitu. 1 emplek dipotong ada 6 biji. Jadi ini 3 bawang putih, ini 3 bawang putih, 3 siung maksudnya. Oke. Kemudian kita ada minyak yang bekasnya tempe, jadi kita nggak usah pakai minyak lagi. Yang penting pertama kali kita masak harus pakai minyak baru. Oke. Kemudian kita nyalakan kompor. Kita rapikan wajahnya begini supaya nggak meletik-meletik minyaknya. Oke, kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih. Kita tumis bareng-bareng. Dan ini aja cabai, karena aku suka pedas. Tapi kalau lu nggak suka pedas, ya jangan. Oke, ini pakai pedas. Ini ada 18 cabai. 18 cabai karena gue masak 2 masakan, jadi gue bagi 99. Jadi coba kita hitung cabainya ya.
Tanganku sampai nggak cukup. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nanti buat nanti. Dan ini 9 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Dan aku langsung masukkan di dalam bumbu. Sambil maaf ya kalau lama jangan pernah nonton, karena ini live itu untuk memberikan banyak pelajaran pelajaran berharga. Masak itu dengan cara yang murah, bergizi, simple, hemat, praktis tapi menyehatkan. Tak suka jangan nonton, oke? Karena ini bukan untuk saling memojokkan satu sama lain. Tolong saling menghormati. Ini live memasak, dunia memasak. Jadi seperti ini jadi kayak gini kita di wajan kita langsung potong begini supaya lembut. Jadi kalau lu langsung potong sebelum lu masukkan cabai itu masih atos cabenya. Oke. Bukannya kamu merindukan masakanku, sayang. Kan lu setia nonton. Jadi kita potong begini. Kemudian kita nyalakan kompor karena aku kan masak sendiri takut gosong ya. Sami pegangin pun, sami masak. Aku suka pedas. Jangan sampai gosong isinya. Kemudian kita masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Ya aduk dulu, aduh baunya harum gila. Aduh. Baunya harum. Yes. Baunya harum dari bawang sama cabai. Ini uapnya. Aduh. Wadidaw. Baru kali ini gue masak sampai terbatuk-batuk. Bumbunya. Kemudian kita berikan air secukupnya. Kita berikan air. Air ya. Kemudian kita aduk. Air. Kita berikan air. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita masukkan telur rebus, telur puyuh. Ayo. Kan bekasnya penggorengan tempe. Jadi ini kita masukkan telur puyuh.
Jadi kita nyalakan kompornya. Kita rendam dulu. Karena bekas minyak tempe. Kemudian kita akan kita potong bawang seledri, bawang godong. Kita ini juga bagi dua daun bawang. Daun bawang kita bagi dua. Ini yang atas putih, yang bawah hijau. Jadi kita potong jadi dua lagi. Nah, jadi pakai ini, satunya pakai ini. Oke. Kita potong kecil-kecil. Karena bawang itu sedap. Kita potong tipis-tipis. Oke. Kemudian satunya nanti aja buat kangkung, tumis kangkung. Kemudian kita pakai daun pre. Daun pre itu ada 4. Jadi kita juga bagi 2. 1, 2, 3, 4. Oke, kita bagi 2. Ini ditekuk saja supaya cepat kalau dipotongnya cepat. Potong tipis-tipis ya guys. Jadi seperti ini. Ayo. Jadi seperti ini bawangnya. Ini daun bawang, ini daun pre. Ini belum gue potong nanti. Kayak gini. Terus kita tunggu dulu. Ini agak kosong bekasnya bawang. Sama minyak. Jadi tunggu meresap dulu. Tunggu meresap dulu. Kemudian aduh. Kita kasih bumbu-bumbu. Pakai raja rasa, kecap raja rasa, bukan bumbu instan. Coba kamu perhatikan kalau aku nggak ada bumbu instan, tidak ada. Tapi pakai bumbu-bumbu yang langsung natural. Kecap saus raja rasa, kemudian pakai saus tiram. Merek apa terserah lo. Saus tiram. Saus tiram dikira-kira sendiri ya. Karena aku kan sudah terbiasa masak, jadi nggak usah pakai 1 sendok, 2 sendok, tambah bingung gue. Ini pakai kecap manis bengong. Oke, bengong. Ini masih baru guys. Jadi masih baru. Oke. Kemudian kita pakai garam. Jangan banyak-banyak, aku takut darah tinggi. Jadi ini sedikit saja. Oke. Kemudian kita berikan merica bubuk. Merica bubuk masih baru, ini belum dibuka. Kita buka dulu. Kan juga dibagi 2 masa nanti. Merica bukan aku suka pedas. Baru ya guys.
Kemudian kita aduk ke atas. Aduh enak. Oh, tuh, tuh, hojok sencemping. Jadi gue lihat kan, karena terlalu jauh. Enggak. Kalau pakai masker, kalau orang masanya tonton di YouTube nggak bisa lihat wajah orang. Pedih. Jadi kayak gini bumbu-bumbunya sudah satu ya, tidak ada bahan instan, tidak ada bahan bumbu-bumbu pengawet nggak ada, tapi bumbu alami. Kemudian kita masukkan daun bawang sama daun pre yang kita sudah potong-potong tadi. Kita masukkan ya guys. Jadi ini penyedap rasa alami ya guys, dari Tuhan, dari alam. Jadi kita aduk-aduk lagi. Tuh. Mantap. Ada warna hijau, ada warna putih. Bawang putih dari daun bawang sama bawang putih. Hijau dari bawang pre. Lombok juga cabai warna merah. Mantap sekali ini. Oh. Karena aku suka yang kering, jadi ini kan masih berair. Jadi kita tiriskan dulu sampai kering. Kalau mengaduknya jangan begini ya, hancur. Jadi kalau mengaduknya itu begini, supaya tempenya tidak remuk. Oke, sudah kita matikan kompor. Aduh. Nah, baru kali ini masak sampai acing-acing. Kemudian kita taruh dulu. Kita taruh dulu di sini ya guys, karena sebelum kita bentuk, sebelum kita atur rapi di tempat yang biasanya sebelum kita atur di tempat seperti ini, karena dua macam masakan. Yang satu kan belum dimasak. Jadi ini kayak gini kita masukkan dulu. Aku suka yang kering-kering yo. Kalau kamu suka ayam, aku suka. Kalau aku nggak suka. Karena wajahnya bekasnya kita bersihkan pakai air saja, nggak usah dicuci. Kan kita harus masak. Ini kan bekasnya. Ini bekasnya tempe-tempe. Kalau masih mau pakai wajan, itu kan karena ada bekas itu nggak baik. Jadi kita cuci dulu. Kasih air saja dibilas. Karena ini kan wajan biasa, bukan teflon, wajan model kuno. Jadi wajan model kuno itu kalau goreng sedikit aja pinggirannya sudah kelihatan hitam. Itu bukan gosong, karena memang proses dari cara goreng. Jadi ini gue bersihkan dulu. Bekasnya kecap maksudnya. Ya kita buang dulu.
Nah, jadi sekarang sudah bersih pinggirannya. Oke. Kemudian kita taruh, kita nyalakan kompor karena di bekas air itu kalau dimasukkan air langsung bisa ngecet. Jadi kita keringkan dulu wajahnya, kita keringkan, kita buka kompor. Kita keringkan dulu supaya nggak meletak kena tanganmu, kena wajahmu nanti minyaknya. Nah, setelah selesai, matikan dulu, kita masukkan minyak. Minyak yang tadi bekas penggoreskan 1 kali masak, setelah nanti ini sisa gue buang. Jadi bukan untuk disimpan buat besok, bukan. Jadi sekali masak sudah. Makanya jangan terlalu banyak minyak, akan boros. Nah ini untung sisa sedikit. Jadi kita pakai. Tapi minyak jangan banyak-banyak. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih. Nah, kita masukkan. Nah ini nyalakan kompor. Jadi minyaknya sedikit aja ya. Terus karena sudah kering, nih, nah gini kan supaya merata. Oke, supaya merata. Kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih. Tumis-tumis. Kemudian masukkan kangkung. Kangkung yang sudah dicuci, yang sudah semua. Oke, kita masukkan dulu. Kangkungnya banyak ya guys. Kelihatannya banyak, tapi kalau sudah dimasak itu sedikit. Ya ini kotor, nggak usah. Ya ngambang, ini kelihatan ngambang banyak.
Nanti kalau sudah matang dibalik itu sedikit banget. Hati-hati jatuh, karena aku pegang handphone, satunya pegang sotel. Lihat, kalau belum tenggelam ini kangkungnya kelihatan banyak. Pokoknya intinya jangan sampai terlalu lede hancur, gak enak. Jangan dikasih garam dulu sebelum ini mateng. Karena apa? Kalau dimasukkan garam dulu, gue kasih tahu resep sederhana aku sehat ya. Jangan dimasukkan garam dulu setiap masakan. Karena apa? Apalagi dalam sayuran. Karena kalau kamu masukkan dulu garam, itu garamnya menyerap. Bisa menjadi kolesterol darah tinggi yang banyak asam. Perubahan kesehatan kamu nggak bagus. Jadi kalau sudah matang baru dikasih garam itu jauh lebih baik. Ya, oh ini sisa gobes. Atau belinya kayak gitu. Jangan salah paham saya. Tadi lu bilang masanya minyaknya terlalu gede, bawahnya gosong. Sekarang gue minyaknya apinya kecil lu protes terus. Yang penting lu kalau makan masakan gue pasti nambah 2-3 piring, bahkan 5 piring sekali makan. Karena terlalu hot sencimping masakan gue. Ngaji-ngaji. Tuh kompornya sudah segini. Kan kangkungnya banyak, 10 ikat. 10 ikat, tapi kalau mateng jadinya kayak gini. Mana ada daun kuning itu matanya yang jelas daun kuning. Wah,
Ini dari kemarin-kemarin kok. Nah, sudah kering loh. Kok bisa? Aduh, nggak retakan gue tanganku pakai handphone satunya. Lu bawa lu. Gue lap suami masakan pakai handphone suami masakan. Kalau orang lain kan didudukkan pakai holder. Jadi setelah itu kemudian kita saji cabai 9. Cabai. Gak usah banyak-banyak, nanti sakit perut kangkung. 3 aja, 3. Kemudian kita potong pakai terasi yo. Pakai terasi. Pakai terasi. Supaya enak. Ini terasinya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Separuh. Terasi separuh. Kita masukkan terasi dong. Ke sini lah, kering. Kita kasih air dikit. Kita kasih air dikit. Dikit aja. Supaya terasinya menyerap nih, ini kan terasi. Oke, kemudian kita kasih garam. Enggak dong, kan suka aku sih. Ini kan masakanku sayang, lu kok bawa aja lupa. Kemudian kita kasihkan kecap bengok. Sedikit aja. Kecap bengok. Buka, dibuka sih. Sedikit aja ya. Kemudian kita kasih saus tiram. Kemudian kita kasih kecap raja rasa. Kemudian kita berikan garam. Garam.
Kemudian kita tumis, kita buka lagi kompornya supaya nanti kan nggak hancur, nggak lecet. Jadi kayak gini supaya merata bumbunya. Tuh, cantiknya. Aduh, enaknya terasinya tuh, aduh baunya. Tuh, kangkungnya kering jadi nggak cemek-cemek. Aku nggak suka cemek-cemek saya. Kemudian ya, matikan dulu kompor. Kita potong-potong daun pre, daun bawang karena ini menyehatkan. Jangan sampai lupa pakai daun-daun juga. Daun pre yang tadi sisanya. Juga daun bawang. Wah, sedap, gurih, sehat. Bukan bumbu yang instan, tapi banyakin bawang merah, bawang putih, daun bawang, daun pre, bawang bombay. Dan aku nggak ada masalah, aku pakai resep-resep bumbu-bumbu. Itu bikin makanan nggak sehat, cepat mati. Jadi dipotong tipis-tipis. Dipotong tipis-tipis. Jadi seperti ini kita masukkan di wajan. Repot kalau masak sendiri nih, harus perhatikan kompor, harus perhatikan apa. Jadi bahan-bahan itu harusnya disiapkan dulu. Jadi kamu nggak bingung mukuk sendirian di dapur. Jadi kalau lu masak apapun nggak ada suami, nggak ada anak, nggak ada mertua, nggak ada asisten. Lu bisa masak sendiri, nggak bingung. Jadi masakan sehat seperti aku. Gue aja masak sendiri, nggak ada yang bantuin. Oke, kita masukkan ke wajan semua. Daun bawang ini penyedap semua ya guys. Tuh repot kan kalau Mbak Ayum pun sambil bawa begini kan repot. Kan aku kali sambil bawa pun sayang. Nah, begini terus kita nyalakan kompor dikit lagi, jangan terlalu lama biar nggak hancur, vitaminnya rusak. Tuh, kelihatan cabenya ya. Harus diaduk seperti ini supaya bumbunya itu merata. Termasuk garam-garam, jadi tidak asin di sini ini hambar, atau asin di sini hambar, tidak. Oke, sudah. Sudah, matikan kompor. Nah, sekarang kita menyajikan
menyajikan dalam piring. Seperti biasa, gue selalu memakai ini tempatnya. Jadi kita ya seperti biasa aku bilang setiap masakanku selalu ada lemak, ada sayuran paling nggak pencuci mulut dan buah sebagai penghias saja. Jadi nggak ada maksud apa-apa. Dan aku lupa aku pakai 2 telur rebus untuk pakai penghias. Ini direbus dulu. Kalau muka itu kalau aku mau rebus telur itu 1 jam. Kalau kamu maunya cepet gak apa-apa, aku 1 jam nih hasilnya bagus. Jadi tidak terlepas. Bagus. Tidak hancur. 1 jam. Jadi dalamnya juga matang. Aku nggak suka telur setengah matang, aku nggak suka. Tapi kalau kamu suka telur setengah matang ya suka-suka sesuai selera. Bukan panas ini dari tadi. Kan aku masa ini sudah berjalan sudah ada 25 menit. Jadi lihat bagus dong. Tidak hancur. Oke, tengah-tengahnya itu kuning telur juga bagus, nggak setengah matang. Jadi terus kita ini meskipun ini sudah cuci tapi juga harus dibersihkan supaya nggak kotor. Karena kalau dimakan bersama keluarga tercinta itu harus memberi makanan yang sehat. Oke. Kemudian karena mestinya aku pakai selada, tapi selada nggak ada di pasar. Oke, ini kan sambal goreng tempe sama telur puyuh. Jadi kita atur. Lomboknya. Telur puyuh. Gue bikin sengaja mengitari. Karena gue kan kasih topping maksudnya. Supaya kelihatan cantik. Sini mau seporsi sendiri bisa 7, 8, 10 orang.
Kemudian kita taruh ini masak bersama, makan bersama keluarga sayang. Gue sengaja cabenya taruh di atas supaya kelihatan wow. Oh, tak minyak tak lempar bubuk minyak. Gede berdiri. Kemudian setelah seperti ini kita hiasi pakai timun. Ayang Cico ada bilang ini nggak usah dipotong ya kulitnya, katanya sehat. Oke, gue mau coba. Maksudnya ketimun sudah dicuci. Ini kulitnya nggak usah dibersihkan. Oke. Bentar. Sebagai penghias saja ya, pencuci mulut yang segar-segar, timun. Sebagai penghias, kayak cantik, menambah nafsu makan. Bukan dong, ini kan masakan di YouTube, masuk YouTube kenapa harus dipisah? Dipisah, bukan digabung, bukan. Ini kanan kiri, dipisah. Dipisah, Beb. Dipisah, sayang. Sebentar, nanti gue lihatkan hasilnya, kan gue masih menghiasnya. Kemudian kita pakai telur. Kita pakai 2 telur, kita potong jadi 2 begini. Oke, tuh lihat cantik, telurnya cantik. Ini direbus 1 jam. Makanya matang, cantik. Oke. Ini direbus 1 jam. Tuh cantik telurnya. Nggak hancur, nggak retak. Kuningnya masih cantik. Ya lama supaya matangnya. Aku kan nggak suka setengah mateng. Sebab kuningnya itu mateng. Kalau lu suka setengah mateng ya lebih cepat. Yang penting aku 1 jam, buktinya hasilnya bagus. Kan kembali ke selera orang.
Ini tomat bisa dimakan selain menjadi topping masakan. Oke. Iya memang boros memang. Dibilangnya aku sak jam kok. Iya memang. Tapi kan sehat. Aku nggak suka setengah matang. Takut kanker. Karena belum matang. Nggak tahu sih ada yang bilang telur itu bisa kuat, bisa serong. Aku nggak tahu. Dan ini dihiasin juga. Jadi tomatnya itu dikasih telur puyuh supaya cantik, supaya kak mawar gitu loh, mawar. Kemudian kita hiasnya ketimun juga. Makan tako. Apa? Makan. Jemur. Kemudian kita kasih nanas. Aku pokoknya sing jemur ini loh lah. Garing. Gemes aku masakanku dewek gemes. Aku seperti itu loh. Namanya juga konsep Beef Felicia Julia. Supaya seru kali kan beda masakan dari orang lain. Berarti kan gue kreasi imajinasi gue sendiri, masakan gue sendiri. Bukan nyontek masakan orang itu intinya. Makanya temui aku di YouTube. Di YouTube akan tersedia masak. Ini karena aku pengennya yang wow. Jadi buat topping saja. Menambah nafsu makan. Nyambung dong. Ini kan kreasi Beef Felicia Julia. Nah, sudah. Jadi beginilah. Bentar, set. Ini telur puyuhnya masih ada, jadi gue habiskan di sini supaya cantik. Bling. Nah. Yo, menu berikutnya sayang. Sebentar, gue lihatkan kamu deh. Kreasi Felicia Julia dong, wanita cantik yang lu gila-gilain.
Dan beginilah hasilnya, sayangku semua. Nanas. Ini sambal gorengnya tempe. Ini ada cantik, ada sambal. Ini ketimun. Ini kangkung. Ini telur. Dan ini tomat penghiasnya. Ini ada bunganya. Ini ketimun lagi, oke? Nah, cantiknya. Oke. Ngadi-ngadi lu sayang. Tuh cantik kan? Telurnya nggak rusak. Kuningnya. Kuningnya nggak rusak. Bagus banget. Oke? Iya. Iya, saya kok gak tau ketok deh. Boleh luka, memang dia. Namanya kerja. Oh, jangan khawatir. Dia kalau liatin aku, bebekku kalau gue lagi liatin masak, katanya dia malah kalau pulang kerja disuruh masak di depan dia. Nanti kalau belum matang dia sudah nambah nafsu makan. Oh, dia apalagi kalau melihat postingan aku kayak penambah gairah, terus bisa minta tambah 2 porsi nanti. Kreasi aku Felicia Julia. Oke. Beginilah jadinya, gue nggak tahu apa masalah ini karena 2 resep, yaitu sambal goreng oseng-oseng tempe sama telur puyuh, terus tumis kangkung pakai terasi, terus ada pencuci mulut ketimun, ada telur juga, telur rebus besar, ada nanas sebagai buah-buahnya sehat. Jadi ini sudah mengandung 4 sehat, 4 sempurna. Karena kurang 1 yaitu susu. Jadi 4 sehat, mas susu adalah susunya bebek. Dan beginilah kreasi masakan sederhana. Kunjungi YouTube Felicia Julia. Masakan yang murah, simple, hemat, praktis, tapi bergizi, menyehatkan, seksi, dan mengairkan dari seorang rakyat jelata, wanita sederhana. Kunjungi YouTube Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan tradisional. Ya, mungkin di mana-mana memang banyak orang jual. Di mana-mana orang bisa masak. Tapi ini karena kreasi aku sendiri. Terus pandangan aku sendiri gimana cara memasaknya berbeda dengan orang lain. Karena aku nggak nyontek hasil karya orang lain. Karena dalam usaha berbisnis, yang penting kamu punya kreasi, imajinasi, hal yang positif, kenapa nggak disalurkan? Bakat, hobi, talenta dari Tuhan itu jangan disia-siakan. Yang penting hidup dalam pergaulan yang positif, itu positif, pikiran positif akan menghasilkan karya yang positif. Jangan mempunyai pikiran yang kotor atau negatif atau melakukan kejahatan-kejahatan di luar. Semua orang lahir itu diberikan Tuhan bakat, talenta, hobi. Cuma kita seringkali tidak menyadari yang diberikan Tuhan. Jadi kita itu orangnya malas berusaha, malas bekerja, terus keluar rumah jadi maling-maling itu nggak bagus. Oke, kalau mengambil uang orang apa barang orang itu dosa. Lebih baik berkarya sendiri, terus masak, jualan sendiri, menghasilkan uang, bisa biaya hidup kehidupan kamu. Meskipun nggak terlalu banyak, tapi dalam sehari kamu punya pemasukan. Itu ada hal yang harus kamu syukuri sama Tuhan. Harus kamu terima kasih sama Tuhan. Karena di luar sana, nggak semua orang punya seperti talenta, hobi, bakat, seperti dirimu yang diberikan Tuhan. Jadi kalau ada hobi masak, salurkan masak. Kalau ada hobi kayak basket, bola voli, berenang, salurkan. Yang penting positif. Dan sekali lagi, ini beginilah hasil karya kreasi Felicia Julia. Kangkung, masak tumis kangkung dan sambal goreng, oseng-oseng, CWVC, Cucu Wenas dan Felicia Julia. Cucu Wenas yang bebek paling ganteng sedunia, tapi paling menyebalkan sedunia. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagi bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakan mau. Gantengnya ayang cucu ganteng banget tapi menyebalkan. Oh.
Oke, terima kasih sudah nonton, sudah nonton dari awal hingga rumput, sudah berakhirnya selesai masa dari seorang Felicia Julia, wanita sederhana, rakyat jelata. Kunjungi YouTube, follow, lebih baik follow, kamu akan menemukan berbagai resep masakan. Sudah murah, hemat, simple, praktis, menyehatkan, dan mengarahkan seperti gue, Felicia juga. Manjam. Oke. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita nonton di YouTube Felicia Julia. Kunjungi ya. Follow di sana ada berbagai resep masakan termasuk foto-foto aku dan semuanya tentang diri seorang Felicia Julia. Velocity. Terima kasih semua. I love you. Bye-bye. Bye-bye.